Ya, shalom dan selamat malam. Kita ketemu lagi dalam kesaksian nyata pada episode kali ini. Dan episode kali ini kesaksian nyata saya itu sebagai satu bukti bahwa setan itu ada, atau yang dibilang makhluk tidak kasat mata itu ada. Dan melalui kesaksian ini juga menyatakan bahwa setan pun bisa membunuh, ya. Tapi melalui kesaksian ini juga kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Tuhan sanggup menghalau, bahkan mengalahkan kuasa setan. Karena selama ini mungkin banyak kita dengar bahwa kalau orang berkata kita sudah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib, setan tidak berani mendekati kita. Ada lagi yang berkata bahwa dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kebangkitannya, setan tidak berani mendekati kita. Dan banyak lagi hal-hal yang menyatakan bahwa kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu setan gentar. Kita perlu ingat satu hal. Banyak ayat di Alkitab yang menyatakan, salah satunya ada ayat menyebutkan bahwa lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kemudian ada lagi sebuah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, apa maksudnya semua itu? Itu menyatakan bahwa setan begitu gencar, ya, untuk menyerang anak-anak Tuhan, ya. Karena setan itu punya satu agenda, yang mana setan itu mengintimidasi manusia, memfitnah, membohongi, membinasakan. Nah, kata membinasakan ini salah satunya membunuh. Dengan cara apa? Banyak hal yang iblis setan bisa gunakan. Salah satunya simak di konten saya satu ini. Oke, kita mulai saja untuk kesaksian pada malam hari ini. Ya, kesaksian ini terjadi di tahun 2013 ya, 2013-2014. Saat itu kami tinggal mengontrak rumah di kawasan Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa Utara. Nah, awalnya kami masuk di perumahan itu, ya memang perumahan itu bukan perumahan yang mewah ya, tapi malah memang perumahan itu ditinggalkan oleh developernya. Jadi banyak juga sudah ada penghuninya, tapi lebih banyak rumah kosongnya karena memang ditinggalkan oleh developer. Nah, akhirnya kami mengontrak salah satu rumah di daerah situ, ya, di dalam perumahan yang ditinggalkan oleh developer itu. Nah,
awal-awalnya tidak ada gangguan. Bahkan ya kami berinteraksi dengan penduduk sekitar, penghuni-penghuni yang sudah lebih lama menghuni di situ. Kami berinteraksi. Tiba satu ketika, istri saya memang dia punya satu penyakit, ya, yaitu asma, ya, atau disebut orang bengek. Cuma asmanya dia itu biasanya dengan obat pun bisa reda, ya, sembuh. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia mengalami satu asma, ya, yang memang berbeda dengan sebelumnya. Jadi asmanya itu tingkatnya agak lebih parah dari yang biasa dialami. Nah, pada saat itu dia berasa bahwa oh ini biasa, karena memang dia penderita asma sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut, kesaksian ini sudah pernah saya sampaikan di ada 1-2 podcast, ya, podcast rohani, ya. Mungkin Bapak Ibu ya saudara yang pernah menontonnya. Sekarang saya coba untuk ceritakan kembali, tapi sekarang dalam channelnya saya sendiri. Oke, kita lanjut. Dan di saat itu, di saat dia asma pertama kali itu, dia merasa itu biasa, tapi saya merasanya itu tidak biasa. Nah, lebih nggak biasa lagi, dalam satu hari itu, seperti ada jam tertentu dia mengulang. Jadi contoh pagi. Nah, nanti pagi misalkan setengah jam atau 15 menit dia berhenti. Nanti dia ngulang lagi tengah hari, siang. Nanti dia ngulang lagi maghrib. Nanti dia ngulang lagi tengah malam. Nah, besoknya terjadi sama. Seperti sudah ada roster ya, seperti sudah terjadwal. Nah, masuk hari ketiga, keempat, terus seperti itu. Saya merasa sesuatu yang aneh. Akhirnya kami coba ke dokter setempat ya, dokter umum. Karena waktu kami tinggal saat itu ya di Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu, kami belum menjadi peserta BPJS. Nah, dokter mengatakan bahwa tidak ada penyakit. Memang dinyatakan punya riwayat asma, ya. Tapi di saat diperiksa saat itu, asmanya lagi tidak kambuh. Jadi kondisinya tuh normal-normal saja. Nah, jadi dokter itu cuma memberikan obat ya ala kadarnya lah, obat generik ya. Nah, saya nggak puas dengan satu dokter, pindah coba ke dokter lain, sama. Dokter lain itu mengatakan tidak ada sakit. Nah, pada saat itu saya belum memulai pelayanan, ya, belum memulai untuk terjun ke dalam dunia spiritual, ya, dalam arti dengan di dunia Tuhan, ya. Dan saya juga belum paham akan hal-hal seperti santet, pelet, teluh, guna-guna, saya belum paham saat itu. Tapi yang menjadi PR buat saya itu 2 hal malahan. Yang pertama, ada jam-jamnya, tapi setelah melewati jam itu normal kembali dan dokter mengatakan tidak ada sakit. Nah, akhirnya
hari demi hari berlalu, ya. Dan itu setiap hari ya, terulang itu setiap hari. Nah, tiba satu ketika sudah genap 1 bulan kalau nggak salah waktu itu, dan saat itu sudah mencapai tengah malam, waktu tengah malam. Saya udah tahu jamnya, wah dikit lagi dia bakal ngulang nih. Nah akhirnya benar, pada jam tengah malamnya itu dia ngulang. Tapi kali ini yang terparah, yang istri saya alami, sampai mau berdiri pun sudah tidak mampu, tinggal merayap. Merayap, merangkak, seperti itu. Akhirnya, dia punya satu permintaan. Dia mau duduk di teras depan rumah. Akhirnya, kita duduk di teras depan rumah. Karena orang asma itu kan nggak boleh, bisa dia lagi kumat, nggak boleh di ruangan tertutup. Dia kan nggak bisa napas nantinya. Jadi butuh udara segar, udara lapang. Nah, singkat cerita kami duduk di teras depan, dan saya berkata begini, kan ini tengah malam, nggak ada dokter lagi yang buka, kita lihat, kalau sampai di jam 2, jam 3 begitu juga, kita cari pendeta. Nah, di saat itu istri saya mengiyakan, oh ya udah. Cuma dia sempat berkata juga bahwa kalau memang ini menjadi akhir, ya nggak apa-apa. Saya bilang jangan, karena perjuangan belum selesai. Tuhan juga nggak mau kita menyerah kepada sakit penyakit. Nah, lagi ngobrol seperti itu, dan saya terus tanamkan bahwa kita akan ketemu pendeta. Tiba-tiba, ya, itu memang di teras rumah kami itu, di depannya itu ada satu pohon, dan pohon itu memang yang ditanam oleh yang punya rumah, ya, pohon rambutan. Pohon rambutan masih muda, nggak terlalu tinggi, sedang lah ukurannya, nggak kecil-kecil amat sih, tapi sudah ya lumayan lah, sedang, tapi bukan besar ya. Tiba-tiba pohon itu bergoyang, ya. Jadi ini pohon, ya, tiba-tiba bergoyang. Dia bergetar, bergoyang, bergetar, bergoyang. Nah itu kencang getarannya. Nah otomatis saya dengan itu menoleh melihat ke arah pohon itu, dan letak pohon itu dengan kami duduk itu letaknya nggak terlalu jauh. Nah, letaknya tidak terlalu jauh, jadi ini pohon, ini kami, ya, jadi letaknya nggak jauh. Nah, di saat itu dia bergetar, dan bergetar itu bukan bergetar biasa ya, memang getar itu rapi tapi kenceng, ya, sama kayak ada vibrator, ya, dan itu getarnya dari pangkal bawahnya ini yang masuk ke tanah sampai kepada daun-daunnya itu getar semua. Nah, kemudian kami perhatikan, tiba-tiba seluruh dahannya itu seperti mengeluarkan tangan, ya, seperti ada tangan-tangan. Nah, tangan-tangan begitu. Nah, di saat dia seperti keluarin tangan begitu, tapi bentuknya dahan ya, tetap dahan, bukan tangan manusia, tapi dahan. Saya langsung suruh istilahnya cepat masuk ke dalam, ya. Nah, betul saja, begitu lagi mengarah masuk ke dalam, tiba-tiba tangan-tangan itu beserta pohonnya ini, itu merunduk, seperti mau menggeplak. Dia merunduk, beserta tangan-tangan ini merunduk begitu. Untungnya kena pilar. Jadi rumah itu ada teras, ada pilar, kenanya di pilar. Jadi nggak kena di kita. Wah, begitu dia menggeplak gitu kena di pilar, kami kaget. Tapi saya perasaan saya tidak pernah takut yang begituan. Saya suruh istri saya masuk, kemudian saya tantang dia. Saya datengin pelan-pelan,
Dan pas saya datangi pelan-pelan, di saat itu saya melihat itu di belakang pohon itu, ya, itu ada sosok bayangan hitam, ya, sosok bayangan hitam, ya, dan itu nggak ada wujudnya, jadi dalam arti nggak ada mukanya, cuma bayangan, ya, bayangan tok, siluet gitu ya, siluet itu besar di belakang pohon itu. Nah, di saat itu saya kaget, tapi karena saya nggak takut, saya menunjuk ke pohon itu, saya bilang, oh kamu ada di situ. Dan di saat itu saya bilang, sekarang kamu akan lihat kuasa siapa yang menang. Kuasa Tuhan Yesus saya atau kuasamu yang menang. Tunggu kamu di situ. Tapi di saat itu dia masih bergetar dan tangannya itu malah menari-menari. Nah, habis itu saya masuk ke dalam rumah. Saya teringat waktu itu kami pernah punya minyak urapan, ya, pernah punya minyak urapan. Saya coba ambil satu pot, ya, satu pot tadi satu botol kecil begitu. Saya keluar, kondisi dia masih menari, pohon itu masih menari-nari. Nah, di saat itu saya siram. Nah, siraman pertama dia getar dan dia melawan, dan itu benar-benar melawan. Jadi dia mau geplak saya nggak kena, saya siram lagi, dia geplak, saya siram lagi. Jadi memang kayak orang itu bertarung, geplak nggak kena, saya siram lagi sampai satu pot itu habis, saya siram semua. Nah, setelah habis satu pot itu dia masih bergetar, tapi dia udah nggak geplak. Nah, intensitas getarnya itu udah nggak seperti tadi, jadi udah kayak orang tuh kehabisan napas, ya, gitu. Nah, di saat itu saya cuma berkata begini, siapapun kamu yang ada di situ, kamu akan terbakar dan Tuhan Yesus akan membakar kamu dalam api neraka. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam rumah. Nah, saya tutup pintu dan saya bilang ke istri saya suruh dia tidur. Sedangkan saya nggak mau tidur malam itu karena saya penasaran. Tapi saya nggak mau buka pintu lagi dan saya nggak mau ngintip di jendela. Saya biarin. Saya benar-benar biarin. Nah, singkat cerita, pagi itu saya lihat udah jam 6, ya. Saya penasaran mau lihat pohon itu. Karena prinsip saya kalau dia nggak tumbang, saya mau potong pohon itu. Dan begitu saya buka pintu, saya kaget, pohonnya rubuh. Ternyata pohonnya sudah rubuh. Bayangkan, pohon itu rubuh, saya tidak terdengar rubuhnya dia. Nah, ternyata pohon itu sudah rubuh dan tanah yang bekas dia berpijak pohon itu tumbuh, itu sekelilingnya itu angus, seperti dibakar, ya. Angus, pohonnya jatuh, kering. Bahkan daun-daunnya pun kering. Emang kecabut sampai akar-akarnya. Di saat itu saya kaget, saya bangunkan istri saya dan kami sama-sama melihat. Dan Bapak Ibu tahu saat itu bengeknya, asmanya hilang total. Padahal seharusnya jam 6 pagi itu sudah mulai. Tapi saat itu sudah tidak asma lagi. Singkat cerita, akhirnya punya rumah datang. Dia melihat, loh kok pohon saya tumbang? Saya nggak mau cerita, karena kalau saya cerita pasti orang nggak akan percaya. Saya cuma bilang, ya nggak tahu, kami pagi-pagi kami buka pintu, ternyata pohonnya sudah seperti itu. Oh ya sudah, tapi saat itu saya bilang, Pak, kita mau pindah. Nah, kami sudah tentukan tanggal pindahnya, dan memang puji Tuhan, semenjak pohon itu tumbang sampai kepada kepindahan kami,
itu istri saya sudah tidak bengek dan asma lagi. Jadi memang penyebabnya itu. Ada yang mengirimkan santet, ya. Akhirnya kami pindah. Pada hari yang sudah ditentukan kami pindah. Nah, pindah itu nggak jauh dari rumah yang pohon tadi. Jadi ini rumah pohon yang tadi, ada satu rumah lagi, baru yang ini. Jadi lewatin satu rumah. Nah, di rumah yang baru, saya juga nggak sadar. Di depannya, itu karena itu perumnya itu ada perum yang ditinggal oleh developernya, ya. Jadi memang ya banyak rumah-rumah kosong tidak terawat, ya. Itu depan rumah yang kami sewa yang baru ini, itu ternyata ada sebuah pohon pepaya. Sebuah pohon pepaya. Di belakang pohon pepaya itu rumah kosong. Nah, kami pindah. Kami pindah di seberangnya rumah kosong dan pohon pepaya itu. Jadi berhadapan, rumah yang kami sewa itu berhadapan dengan pohon pepaya dan rumah kosong. Nah, setelah kami pindah, di malam pertama kami pindah, itu pintu depan, ya, pintu, karena kan nggak pakai pagar, ya. Jadi saat jalan, halaman, teras, langsung pintu rumah. Itu seperti ada yang menendang dengan keras. Wah, itu sampai bergetar. Sampai bergetar pintunya. Dan itu terdengar oleh kami keluarga saat itu. Dan segera saya buka pintu, gak ada orang. Itu benar-benar seperti ditendang. Nah, akhirnya ya sudah, kami pakai minyak urapan di pintu tersebut. Kami gambarkan salib dengan minyak urapan. Dan beberapa hari kemudian, setelah insiden penendangan pintu itu yang tidak ada wujudnya, tiba-tiba anak saya sakit, ya, sakit demam. Nah, kami bingung waktu itu. Waduh, ini demam kenapa? Nah, paginya dia demam, malam harinya, saya biasa kalau di situ kan suka bersosialisasi juga, ya. Jadi kalau malam itu ngumpul dengan sama bapak-bapak komplek, ya. Nah, lagi ngumpul gitu karena saya rencananya pengen lihat perkembangan anak saya. Kalau memang malam ini nggak sembuh, besok pagi baru saya antar ke dokter. Saya udah prinsip gitu. Jadi lihat dulu satu malam, karena kan sudah dikasih minum obat, ya, obat menurun panas lah. Nah, singkat cerita, setelah lewat sedikit dari tengah malam, ya, kira-kira setengah 1 pagi, saya pulang dari rumah temen kompleks saya. Pas lewat, dulu saya masih perokok berat. Dulu. Ya, kalau sekarang begitu sudah 20 tahun saya sudah berhenti rokok. Dulu saya masih perokok berat. Nah, di saat saya lewat rumah, jadi pas saya mau masuk rumah, itu ada yang nimpuk. Nah, ada yang nimpuk kena di belakang saya. Petok. Ada yang nimpuk. Saya balik, saya nggak ngeliat orang. Saya ambil benda yang kena di badan saya itu seperti buah pepaya kecil. Pokoknya kecil. Loh, saya bingung. Otomatis saya ngeliat ke pohon pepaya. Nah, di saat itu saya tegesin, itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang dengan jubah putih panjang, tingginya melebihi pohon pepaya. Nah, pohon pepaya itu kurang lebih hampir 2 meter. Nah, hampir 2 meter. Nah, sosok ini melampaui kurang lebih 2,5 meter lah. Jadi melebihi daripada si pohon pepaya.
dan itu sedang menatap ke saya dengan mata merah. Matanya tuh merah. Dia lagi natap. Saya kaget, tapi saya nggak takut. Karena memang dari kecil saya nggak takut melihat yang gituan ya. Kaget ya, pasti. Nah, saya kaget. Dan sebelumnya, saya mau infokan bahwa rumah kosong yang berada di depan kami, yang ada pohon pepaya itu, ya, itu sudah beberapa kali orang kontrak, tapi nggak lama keluar, kontrak keluar, nggak nyampe 2 bulan keluar, nggak nyampe 2 bulan keluar, bahkan ada yang cuma setengah bulan keluar. Jadi intinya nggak ada yang betah di rumah yang halamannya ada pohon pepaya itu. Dan rumor yang saya dengar, pohon itu berapa kali mau ditebang nggak bisa. Rumornya ya, karena kan ya, kita penduduk jadi warga kompleks itu otomatis banyak dengar cerita tentang setiap blok-blok rumah di situ ya. Nah, sudah. Akhirnya setelah itu saya lihat mata dia mengarah ke saya. Saya nggak timpuk balik dengan buah pepaya itu. Buah pepaya itu saya buang, tapi puntung rokok yang di tangan kiri saya itu saya lempar ke dia, dan itu saya ngelihat itu kena tuing mental. Tuing itu mental kan, kalau puntung rokok kena sesuatu baranya kan bertendar begitu ya. Tuing kena, tapi dia nggak bergeming. Jadi saya lempar kena, dan saya buang kata begini. Karena di saat itu yang saya tahu minyak urapan kami sudah habis. Sudah habis waktu peristiwa pohon rambutan menari itu. Nah, setelah itu saya tunjuk ke makhluk yang di belakang pohon pepaya itu. Saya bilang, dengan kuasa Tuhan Yesus, aku perintahkan kau keluar dari situ. Dan kalau engkau yang menjadi penyebab segala sakit penyakit di dalam rumahku, kalau engkau tidak segera pergi, besok aku sendiri yang mendatangi engkau dengan nama Tuhan, memotong pohon itu. Nah, udah. Di saat saya berkata itu, dia hanya diam. Dia tidak tertawa, dia tidak menari, dia hanya berdiam. Udah, saya masuk ke dalam rumah. Tapi bedanya, kalau yang rumah sebelumnya saya tutup pintu, kalau kali ini saya buka pintu. Jadi saya masuk, tapi dengan posisi pintu saya biarkan terbuka. Kenapa? Saya tantang dia. Lo masuk, berarti lo akan menerima ya pertempuran langsung dengan kuasa Tuhan. Apapun caranya, karena saya yakin. Karena saya yakin bahwa saya pegang satu ayat. Tuhan pernah berkata, Tuhan memberikan kuasa di dalam kita itu jauh lebih besar daripada apapun. Yang kita perlu hanya apa? Iman dan percaya. Nah, setelah itu pintu saya buka, dan saya duduk di ruang tamu, dan saya nggak mau tidur. Tapi saya nggak mau ngintip pohon pepaya itu, saya biarin. Nah, singkat cerita, setelah jam 6 pagi, ya, setelah jam 6 pagi, saya kaget ada ribut-ribut di depan. Nah, karena pintu terbuka, saya coba ngintip. Ternyata pohon pepaya itu tumbang dan dikerumunin oleh beberapa orang, ya, termasuk salah itu ada Pak RT-nya. Dan saya samperin dan saya perhatiin itu kondisinya sama seperti waktu pohon rambutan tumbang. Jadi tanah yang tempat dia tumbuh itu seperti hangus, pohonnya tumbang, tercabut sama akar-akarnya, dan posisinya pohon pepaya itu kering. Daun-daun pepayanya kering, menguning, bahkan langsung jadi coklat, padahal tadinya hijau.
dan kemudian buah pepayanya itu kering, bahkan seperti membusuk. Padahal tadinya buahnya itu ranum, ya, hijau-hijau bagus ya. Nah, di saat itu Pak RT bertanya, ini siapa yang nebang ya? Nah, di saat itu saya bertanya balik, kenapa Pak RT? Pak RT bilang, gini mas, selama bertahun-tahun nggak ada yang berani nebang pohon ini. Dulu pernah berapa kali orang nebang, pohonnya berdiri lagi. Tebang berdiri lagi, tebang berdiri lagi. Dan orang yang nebang mati mas, meninggal. Sakit dulu, baru meninggal. Nah ini siapa yang nebang? Dan di saat itu, setelah saya dengar itu dari Pak RT, saya langsung berpikir, oh Tuhan, ternyata Tuhan sendiri yang menumbangkan. Tuhan sendiri yang memang Tuhan yang menghantam langsung daripada makhluk tersebut. Tapi saat itu saya dilema, kalau saya mau cerita, nanti orang nggak percaya. Bahkan saya bisa dapat ejek-ejek ya, dibully lah, bahasa itu dibully gitu. Nah, sedangkan saya juga nggak mau kalau keluarga saya dibully atau dianggap pembohong atau apa, saya nggak mau. Jadi ya sudah, cerita itu saya simpan sendiri saat itu, ya. Ya mungkin kalau beberapa di antara Anda menanyakan, kok kenapa nggak dijadiin kesaksian? Memang saat itu saya belum sekuat yang sekarang. Saat itu saya masih banyak khawatir kalau keluarga saya dibully. Karena orang kan nggak percaya kalau kita bisa ngalahin setan. Ya, tapi itu saat itu. Kalau sekarang saya berani. Karena saya sudah melihat banyak mujizat Tuhan. Nah, singkat cerita, setelah tumbangnya pohon itu, ya, disaksikan oleh istri saya juga dari jendela rumah. Seketika itu juga demam panas dari anak saya sembuh dan tidak ngulang lagi. Ternyata itu penyebabnya, salah satunya. Dia mau coba menyerang pertama dengan tendang pintu, kemudian langsung dengan sakit penyakit. Dan semenjak saat itu juga, sampai kami pindah ke Jakarta, pohon itu tidak berdiri lagi. Padahal menurut legendanya, dan menurut Pak RT yang sampaikan pada saya pagi itu, pohon itu berapa kali ditebang, besoknya hidup lagi, berdiri utuh lagi, yang nebang sakit dan meninggal. Nah ini semua kuasa Tuhan. Nah, 2 kejadian berturut. Dengan 2 kejadian itu, saya percaya bahwa memang kuasa yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar dari kuasa apapun. Dan benar yang Tuhan katakan di dalam Alkitab bahwa lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu terjadi. Asalkan kita gunakan dengan iman dan percaya, ternyata semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu semua terjadi. Tinggal tergantung Anda mau lakukan atau tidak. Kalau Anda lebih takut kepada setan, berarti Anda tidak punya iman. Tapi kalau Anda berpegang kepada Tuhan Yesus, Anda menggunakan iman, di saat itu Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan yang di luar nalar manusia. Sekian kesaksian dari saya, Roland. Semoga kesaksian ini dapat menambah iman daripada Bapak dan Ibu, dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Asal kita percaya dan kita imani, sesuatu akan terjadi yang di luar nalar kita. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk atensi dari Bapak Ibu sudah menonton kisah nyata saya. Sampai kita ketemu di konten kesaksian nyata berikutnya, dan jangan lupa
di like, subscribe, dan share. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.